Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yuswanto dengan NIM D1A1200072, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Halluoleo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 9 macam model usaha proposal bisnis saya. Judul proposal saya yaitu toko olahraga. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya di sini akan mendistribusikan atau istilahnya mendistributorkan berbagai macam alat olahraga seperti pakaian, sepatu, dan bola dan lainnya yang berhubungan dengan olahraga. Karena di tempat saya distribusi alat olahraga seperti itu masih kurang, dan menurut saya sangat cocok untuk usaha menengah di kalangan muda seperti saya ini. Berikut ini saya akan menjelaskan 9 macam model usaha yang ada di dalam proposal saya. Yang pertama yaitu customer segments. Elemen pertama dari bisnis canvas adalah menentukan segmen pasar atau target dari bisnis. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan target pasar bisnis model canvas, yaitu dimensi segmen konsumen dan karakteristik konsumen. Dimensi segmen konsumen akan menentukan target pasar dalam bentuk single atau multi-sided market. Biasanya multi-sided market adalah Facebook yang melayani advertiser dan user sekaligus segmen tersendiri untuk setiap kategorinya. Karakteristik konsumen berkaitan dengan penentuan karakteristik dari segmen di atas meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Yang kedua, value proposition. Elemen selanjutnya adalah memilih masalah atau kebutuhan dari pelanggan yang mana akan dipenuhi melalui bisnis yang ditentukan. Elemen value proposition juga wajib mempertimbangkan keunikan dan keunggulan solusi yang ditawarkan dibandingkan dengan solusi lain. Yang ketiga, channels. Channels atau saluran entitas yang digunakan pebisnis untuk membuat value proposition agar sampai kepada target pasar. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membuat value proposition agar sampai ke konsumen adalah membuat iklan. Keempat, yaitu revenue streams. Revenue stream adalah elemen yang menentukan organisasi bisnis memperoleh pendapatan dari konsumen. Maka elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin agar pendapatan bisnis meningkat. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kelima, key resource. Key resource berisikan daftar sumber daya yang direncanakan dimiliki perusahaan untuk mencapai value proposition. Sumber daya tersebut bisa berupa sumber dayanya yang berasal dari alam, pengelolaan bahan baku, pengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional. Yang keenam, customer relationship. Customer relationship adalah bagaimana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Selain itu, perusahaan perlu melakukan pengawasan yang ketat agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Jadi, jalinlah hubungan yang baik dengan pelanggan. Elemen ini juga membantu pebisnis pemula memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan, bukan hanya untuk saat promosi, tapi ketika menangani komplain hingga cara mempertahankan konsumen agar terus membeli produk. Yang ketujuh, key activities. Key activities adalah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Aktivitas ini adalah aktivitas pokok yang apabila dihilangkan maka value proposition-nya akan kompetitif dan tidak dapat direalisasikan. Yang kedelapan adalah key partnership. Sebuah perusahaan yang tidak mungkin bisa berdiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Maka dari itu muncul elemen key partnership yang merupakan daftar sumber daya dari luar perusahaan yang membantu operasional agar berjalan dengan baik. Yang kesembilan adalah cost struktur. Elemen terakhir ini dalam bisnis model canvas adalah struktur pembiayaan bisnis. Elemen ini berguna untuk mengelola biaya secara efisien dan lebih hemat dan serta meminimalkan risiko kerugian. Beberapa pertanyaan yang sering berkaitan dengan cost struktur diantaranya, apakah biaya yang dikeluarkan dialokasikan dapat menciptakan value?
Kedua, jenis biaya mana yang lebih banyak, fixed cost atau variable cost? Bagaimana peningkatan bisnis yang terjadi, apakah linear, eksponensial, atau tetap? Jadi, itulah ke-9 macam model BMC yang ada dalam proposal saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.